Monggo jika mau dimulai Bu Femilia. Oh, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Selamat bertemu dengan mata kuliah manajemen sumber daya manusia di pertemuan ke-14, dan terima kasih tim teaching telah menemani saya hingga saat ini. Terima kasih tim teaching, ada Bapak Dr. Sulartopo SPD MKOM, ada Ibu Tati Sumarlin Eskom MSI, dan Ibu Eni Indaryanti Eskom MSI, serta tak lupa mahasiswa yang hadir baik dari STS Tekom Sukoharjo dan Universitas Tekom Semarang. Baiklah, saya akan mulai pertemuan pada hari ini mengenai pengelolaan database karyawan atau dikenal dengan ini ya, Employer Database Management ya. Nah, baik, saya akan mulai PPT-nya, saya share. Nah, adapun outline pembelajaran tujuan ini ada 4, di mana yang pertama mengenai pengelolaan kebutuhan database, kemudian yang kedua informasi database karyawan, kemudian yang ketiga format rekapitulasi database karyawan, kemudian yang keempat ada data statistik. Kemudian dari sinilah maka ada pengelolaan database karyawan yang mempunyai makna, ya salah satunya adalah tugas Departemen SDM terlihat mudah namun butuh ketelitian yang tinggi dalam mengelola administrasi karyawan. Kemudian yang selanjutnya adalah database itu sendiri memiliki kepentingan atau memiliki pengertian sekumpulan data yang disusun dengan ketentuan aturan yang saling berrelasi sehingga memudahkan pengguna data dalam memperoleh informasi. Baik, saya akan melanjutkan lagi mengenai materi kita. Yang selanjutnya ada administrasi karyawan itu sendiri, di mana administrasi karyawan terdiri dari banyak hal. Yang pertama yaitu mulai dari data diri, posisi tanggung jawab, kemudian komponen gaji, tunjangan, riwayat penghargaan, presensi, serta aset perusahaan. Kemudian yang keempat yaitu database karyawan ini mengacu pada informasi yang telah direkam tentang karyawan perusahaan, informasi tentang pekerja yang bersifat penting atau rahasia. Untuk selanjutnya kita ada kebutuhan akan database karyawan. Nah, di mana di sini yaitu yang pertama yaitu Departemen Sumber Daya Manusia ini bertanggung jawab memelihara, memperbarui catatan masing-masing karyawan yang perlu diperhatikan. Kalau data karyawan itu harus dijaga keamanannya, tidak bocor, akan merugikan pihak lain, sehingga hanya bisa dibagikan atau diakses oleh pihak tertentu yang berwenang sesuai dengan kepentingan pekerja. Kemudian catatan personalia seorang karyawan merupakan riwayat pribadi sejak tanggal diperkerjakan ya di perusahaan hingga saat masih aktif kerja berakhirnya. Ini berisi rincian dari perusahaan, pengalaman, pendidikan, latar belakang pelatihan sebelumnya. Kemudian informasi dalam database karyawan ini berisi sebagian besar rincian tentang hal yang perlu diketahui adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah nomor induk karyawan, kemudian yang kedua nama lengkap, ketiga alamat lengkap.
Nomor induk karyawan ini diberikan kepada karyawan sejak awal masuk kerja, biasanya tetap tidak berubah selama periode karyawan bekerja di perusahaan. Kemudian yang kedua, nama lengkap. Nama lengkap karyawan ini, nama depan, nama tengah, nama keluarga harus dicatat. Jenis kelamin, status perkawinan karyawan juga biasanya dicatat. Alamat lengkap ini berisi alamat tempat tinggal karyawan, alamat untuk komunikasi lengkap dengan kode pos, nomor telepon atau ponsel, alamat email, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah mengenal tanggal lahir. Tanggal lahir ini tanggal pencatatan kelahiran membantu menghitung usia karyawan. Kemudian yang kelima, tanggal penunjukan. Ini berisi tanggal penunjukan, tanggal percobaan, atau ini ya, masa percobaan, tanggal konfirmasi. Yang keenam, pendidikan dan pelatihan. Ini berisi latar belakang pendidikan karyawan, pelatihan yang diambil perusahaan atau seminar dan lain-lain. Kemudian yang ketujuh ada pekerjaan atau posisi, di mana pekerjaan atau jabatan karyawan pada saat pengangkatan harus dicatat. Jika ada perubahan di masa pengangkatan harus ini ya dicatat jika ada perubahan di masa mendatang, misalnya perubahan sifat pekerjaan, promosi, mutasi. Kemudian yang kedelapan, besaran gaji. Poin ini jumlah dan golongan pada saat pengangkatan harus dicatat. Setiap perubahan dalam skala pembayaran dicatat hingga ini tarif overtime saat ini atau tarif khusus lainnya jika berlaku harus ya. Kemudian yang kesembilan ada hak karyawan, di mana di sini ada perincian setiap tunjangan khusus. Kemudian ini ya, ada setiap bonus, tunjangan khusus, ada yang menjadi hak karyawan, jumlah hari, libur, atau cuti, dan lain-lain. Yang ke-10, jumlah potongan dan tabungan dibayar negara. Pengusaha diwajibkan oleh undang-undang melakukan pengurangan gaji karyawan untuk pajak penghasilan, jaminan sosial, tabungan untuk dana pensiun atau dana cadangan dan lain-lain, meneruskan pembayaran yang dikurangi ke departemen pemerintah terkait. Yang ke-11 adalah riwayat medis, catatan lengkap karyawan disimpan dalam folder personelnya. Ini termasuk pemeriksaan medis, perikatan, riwayat penyakit, cuti sakit, dan lain-lain. Kemudian ini ada format ya, format personil yang dipelihara bervariasi dari perusahaan ke perusahaan, juga antara berbagai kategori karyawan bekerja di perusahaan yang sama. Catatan dikelola oleh Departemen Sumber Daya Manusia dibagi dari 3 jenis. Yang utama adalah rekapitulasi, kemudian yang kedua adalah dokumen, ketiga yaitu data statistik. Kemudian selanjutnya ini berisi tentang data terkini yang paling sering dibutuhkan tentang karyawan. Data ini memungkinkan ini ya, memungkinkan staf Departemen Sumber Daya Manusia dan personil resmi lainnya memperoleh informasi dasar terkini tentang karyawan dengan cepat. Informasi direkam di media biasanya disebut sebagai kartu personil atau personil card. Selanjutnya kita ada komputerisasi, di mana komputerisasi ini dengan jumlah karyawan yang besar, banyaknya data, ada tentunya membuat Departemen Sumber Daya Manusia kesulitan jika suatu saat harus melakukan pemindahan database karyawan secara manual. Kemudian ada entry dan perubahan. Ini dapat dibuat dalam catatan dengan cepat, kemudian disimpan dalam sistem. Keuntungan lain adalah bahwa melalui jaringan catatan dapat diakses sejumlah staf SDM, Departemen Keuangan, atau manajemen puncak dari lokasi mereka sendiri. Kemudian yang ketiga, untuk memperoleh kinerja Departemen SDM dan
dan jumlah karyawan semakin meningkat, ada baiknya agar perusahaan menggunakan aplikasi database karyawan dapat mengelola secara efektif. Kemudian kita masuk ke statistik. Jika Departemen SDM ini sepenuhnya terkomputerisasi, tetap perlu ya menyimpan file dokumen berkaitan dengan karyawan masa lalu, sekarang, masa depan. Nah, jenis dokumen ini yang mungkin dibuat disimpan untuk referensi di masa mendatang. Kemudian mungkin sangat banyak termasuk misalkan surat lamaran asli karyawan, salinan sertifikat pengalaman, salinan sertifikat pendidikan, CV catatan yang dibuat pewawancara, hasil tes seleksi, dokumen yang ditandatangani terkait dengan penunjukan, laporan medis, laporan yang dibuat oleh pengawas atau manajer atau petugas pelatihan dan eksekutif lainnya dan banyak lagi. Kemudian kita masuk yang dokumen mantan karyawan. Jadi ketika karyawan meninggalkan perusahaan, dokumen akan dilengkapi surat resmi sesuai dengan aturan yang berlaku, yang dilengkapi dengan tanggal, alasan berhenti bekerja, dalam kasus adanya PHK atau pencatatan surat PHK perlu dipertimbangkan dengan detail. Dalam kasus pengunduran diri, perusahaan mengeluarkan surat pengunduran diri disertai dengan alasan yang terperinci. Catatan mantan karyawan disimpan untuk beberapa tahun, kemungkinan referensi di masa depan. Ini perlu karena berbagai alasan. Yang pertama, beberapa mantan karyawan mungkin akan mendapatkan fasilitas seperti pensiun untuk beberapa waktu setelah berhenti bekerja. Kemudian yang kedua, Departemen SDM mungkin diminta oleh calon pekerja jika karyawan keluar karena pindah untuk memberikan referensi atau laporan tentang mantan karyawan. Yang ketiga, mungkin juga ada contoh di mana mantan karyawan ini ingin kembali bekerja di cabang perusahaan di daerah lain. Nah, dalam kasus seperti ini, catatan masa lalu dari orang-orang seperti bisa sangat berharga dalam memutuskan. Kemudian selanjutnya catatan non karyawan bagian yang terpisah dari sistem pengarsipan Departemen Personalia dapat dikhususkan untuk catatan sebagai berikut. Yang pertama adalah surat lamaran yang diterima pelamar tidak dipanggil untuk wawancara. Kemudian yang kedua, rincian pelamar diwawancarai tetapi tidak atau belum sesuai dengan posisi yang dibutuhkan karena mereka mungkin sangat dianggap cocok untuk posisi yang lain atau di masa pendatang. Kemudian yang ketiga, detail pelamar yang diwawancarai sudah diterima, kemudian tetapi belum mulai bekerja. Kemudian di sini banyak data yang dibutuhkan oleh Departemen Sumber Daya Manusia dapat diambil dari berbagai catatan ya yang disimpan, banyak statistik, kemudian analisis yang berbeda, ada dapat disusun untuk memenuhi kebutuhan Departemen Sumber Daya Manusia dan manajemen perusahaan. Nah, tingkat pergantian tenaga kerja ini berarti jumlah orang yang meninggalkan pekerjaan perusahaan selama periode tertentu. Nah, kemudian perhitungan dilakukan menggunakan rumus, yaitu jumlah tenaga kerja yang berhenti dikalikan rata-rata di jumlah yang bekerja berhenti dikali 100 dibagi jumlah rata-rata pekerja. Kemudian statistik yang disiapkan biasanya berlaku untuk periode tertentu, misalnya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun penuh. Nah, jika turnover tenaga kerja tinggi atau jika tiba-tiba meningkat tajam, maka salah satu dan langkah-langkah harus diambil oleh staf Departemen SDM untuk mencari tahu apa dan mengapa. Jadi indeks stabilitas ini dapat bermanfaat
bagi departemen ketika digunakan bersama dengan angka turnover tenaga kerja, indeks dapat dihitung menggunakan rumus. Rumusnya ini ya, jumlah pekerja tahun berjalan dikalikan 100 dibagi total pekerja tahun sebelumnya. Kemudian selanjutnya ada statistik kecelakaan atau cedera dan penyakit. Jadi kumpulan statistik penting lainnya dapat dihasilkan oleh Departemen SDM dari catatan terkait dengan ini ya, jam kerja, hilang akibat kecelakaan atau cedera atau sakit atau berkelanjutan. Kemudian yang kedua, periode liburan. Jadi statistik dapat dibuat menunjukkan periode tahun dengan karyawan ingin memanfaatkan hak cuti tahunan dan juga penjualan, merencanakan kegiatan jauh-jauh hari sebelum memperhitungkan kemungkinan kekurangan staf karena hari libur diambil. Kemudian yang ketiga yaitu statistik berguna lainnya. Maksudnya di sini statistik dan analisis lain mungkin dihasilkan untuk berbagai keperluan, misalnya laporan yang berkaitan dengan keberhasilan atau tindakan, prosedur induksi, program pelatihan, skema bonus, dan lain-lain. Nah, laporan tentang penurunan produktivitas, adanya ketidakhadiran dan overtime, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya kita mengenal adanya Departemen Sumber Daya Manusia terlibat dalam persiapan laporan karena sejumlah alasan. Yang pertama yaitu beberapa laporan bersifat murni, rutin, statistik mengenai pergantian tenaga kerja yang dibutuhkan secara berkala oleh manajemen. Yang kedua yaitu laporan lain yang mungkin hal-hal khusus ya, yang mungkin di luar operasi normal sehari-hari departemen. Nah, contohnya mungkin pasokan tenaga kerja di berbagai bidang di mana manajemen mungkin mempertimbangkan untuk memindahkan perusahaan atau membuka cabang atau pabrik baru dan sebagainya. Nah, ini adalah latihan di mana ini ya, pentingnya pengelolaan database organisasi. Otomatis ya, dengan adanya database itu sangat penting. Nah, pentingnya tersebut apa? Nah, ini perlu dijelaskan ya. Pentingnya pengelolaan database. Jadi setiap perusahaan otomatis ini yang perlunya ini ya, database ya. Nah, kenapa perlu database karyawan itu penting? Karena di dalam pengelolaan database yang baik sangat penting karena membantu mengelola informasi SDM secara akurat, terstruktur, mudah diakses. Nah, manfaat utamanya yaitu mempercepat pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi, ya, efisiensi administrasi, menjamin keakuratan data, kemudian mendukung perencanaan SDM, kemudian yang kelima yaitu memudah monitoring dan evaluasi kinerja, keenam menyederhanakan proses kepatuhan dan laporan, kemudian yang ketujuh yaitu meningkatnya kualitas pelayanan human relation, kemudian yang kedelapan yaitu transformasi ini ya, mendukung transformasi digital. Baik, saya jelaskan sedikit ya mengenai pentingnya pengelolaan database mempunyai manfaat tersebut. Yang pertama yaitu mempercepat pengambilan keputusan di mana dengan data karyawan yang lengkap, terorganisir, misalnya database absensi, kinerja, pelatihan, kompensasi, manajemen dapat membuat keputusan lebih cepat berbasis fakta. Kemudian yang kedua, meningkatkan efisiensi administrasi di mana database mengurangi pekerja yang manual, duplikasi data, human
Relations dapat menghemat dalam mengolah data, membuat laporan, mencari informasi karyawan. Kemudian yang ketiga, menjamin keakuratan dan keamanan data, di mana data ini tersimpan ya dalam sistem terstruktur sehingga resiko kehilangan, kesalahan input, atau manipulasi dapat minimalkan. Jadi keamanan juga lebih terjaga dengan akses yang terbatas. Kemudian yang keempat, mendukung perencanaan SDM. Jadi informasi tersimpan digunakan ini adalah perencanaan rekrutmen, kemudian identifikasi kebutuhan pelatihan, kemudian juga perhitungan beban kerja, keempat, pengembangan karir. Kemudian yang kelima, mempermudah monitoring dan evaluasi kinerja. Jadi data yang tercatat seperti KPI, misalkan absensi, perilaku kerja, memudahkan perusahaan melakukan penilaian kinerja secara objektif. Kemudian yang keenam, menyederhanakan proses kepatuhan laporan. Jadi organisasi ini lebih mudah memenuhi regulasi ketenagakerjaan, membuat laporan untuk auditor, atau mempersiapkan dokumen legal yang diperlukan. Kemudian yang ketujuh, meningkatkan kualitas human relation. Jadi database ini rapi, human relation ini juga memberikan ini ya, layanan yang cepat, akurat, dan profesional kepada karyawan. Kemudian yang terakhir, mendukung transformasi digital, di mana pengelolaan database ini penting, otomatis ini ya HR, seperti sistem absensi digital, e-payroll, learning, ada self-service untuk karyawan. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengelola dari ini ya, database karyawan. Nah, tadi sudah disinggung di atas tadi ya. Agar lebih efektif dan efisien. Nah, otomatis ya kalau lebih efektif dan efisien berarti kan menghemat tenaga, juga menghemat biaya. Maka kita menggunakan sistem human resource informasi misalkan. Jadi kemudian yang kedua juga menentukan ya standar data yang jelas. Kemudian yang ketiga, lakukan pembaruan secara berkala, jadi sering diupdate. Kemudian yang keempat, menerapkan keamanan data, jadi tidak kena virus atau hilang. Kemudian yang kelima, susun struktur database itu secara rapi dan mudah dicari. Kemudian yang keenam, menerapkan prosedur input data yang konsisten. Kemudian yang ketujuh, menggunakan fitur otomatisasi, jadi secara otomatis, tidak manual, jadi tidak mengetik manual terus ya. Kemudian yang kedelapan, yaitu meng-backup data secara rutin ya. Jadi ada 8 ya. Jadi data selalu di backup secara rutin. Nah, jadi kalau menggunakan sistem human resource informasi itu biasanya di sini mengelola digital lebih cepat, akurat dan aman dibandingkan percatatan manual. Jadi dengan tersebut mengelola seperti adanya identitas karyawan, absensi, riwayat pelatihan, evaluasi kinerja atau payroll. Kemudian yang kedua, tentukan standar data yang jelas. Jadi sebelum memasukkan data, standar seragam seperti format data, terus kemudian format data nama, format tanggal ya. Seperti format tanggal dibuat seperti DD, hari, tanggal, tahun, misalkan kode jabatan atau departemen, kode status karyawan. Nah, jadi standarisasi mencegah kesalahan adanya duplikasi informasi. Kemudian yang ketiga, lakukan pembaruan data secara berkala, di mana data ini harus update ya,
seperti saya ungkapkan tadi di atas harus update, di mana pembaruan data saat ini ada mutasi, promosi, perubahan status. Kemudian yang ketiga yaitu ini ya, meminimal 3 sampai 6 bulan. Kemudian yang keempat, terapkan keamanan data. Jadi lindungi karyawan dari akses ilegal atau penyalahgunaan atau password dan kontrol akses ya. Kemudian yang kedua yaitu backup data rutin, kemudian ekspresi data penting dan batasi akses berdasarkan peran atau role basis akses. Kemudian yang kelima yaitu struktur database rapi dan mudah dicari. Jadi buat kategori data sesuai dengan kebutuhan organisasi, misalnya data pribadi, pekerjaan, data gaji, tunjangan, catatan kinerja. Nah, ini dalam folder rapi memudahkan pencarian yang tepat. Kemudian yang keenam, menerapkan prosedur input data yang konsisten. Jadi menetapkan SOP memasuki data seperti siapa yang berhak input data, mengedit, bagaimana cara mengisi, format dokumen yang penting. Jadi SOP ini mengurangi kesalahan input, memastikan keseragaman. Yang ketujuh yaitu fitur otomatisasi, jadi integrasi absen yang otomatis seperti saya ungkapkan tadi, adanya payroll yang otomatis, notifikasi untuk masa kontrak habis, kemudian ada ekspor laporan diklik secara otomatis, jadi menghemat waktu dan mengurangi ini ya, banyak pekerjaan yang administrasi manual. Kemudian yang kedelapan ini ya, lakukan backup data secara rutin, jadi menghindari kehilangan kerusakan sistem, kesalahan human atau manusia atau serangan virus. Nah, jadi backup dilakukan harian atau mingguan atau bulanan. Kemudian ada latihan human resource di mana dengan menggunakan sistem ya atau prosedur edit atau input data untuk menjaga keamanan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi dan perbaikan secara berkala. Jadi itu adalah tinjauan sistem prosedur secara berkala untuk memastikan database ini relevan dan mendukung kebutuhan organisasi. Kemudian yang ketiga dari pertanyaan ini, manfaat dari pengelolaan ini ya, pengelolaan database karyawan. Nah, seperti tadi sudah saya ungkapkan di atas tadi bahwa pengelolaan database karyawan itu adalah penting ya. Nah, kenapa mempunyai manfaat? Karena mempermudah ya akses informasi, meningkatkan efisiensi, administrasi, kemudian juga mendukung pengambilan keputusan, menjamin keakuratan data, kemudian juga memperkuat keamanan data, mempermudah penilaian kinerja, dan juga mendukung perencanaan sumber daya manusia atau human resource planning, dan juga menghemat biaya operasional, kemudian juga mempercepat proses human resource. Kemudian yang ke-10 meningkatkan profesionalitas organisasi. Demikianlah tadi pertemuan kita yang ke-14 mengenai pengelolaan database karyawan. Terima kasih Bapak Ibu tim teaching serta mahasiswa baik dari Universitas Tekom dan mahasiswa dari SDS Tekom. Terima kasih Bapak Ibu, saya tutup ya pertemuan yang keempat ini sudah selesai ya. Nanti pertemuan kita sambung pertemuan ke-15 mengenai etika hubungan karyawan dan tindakan keadilan bagi karyawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
Kita mulai lagi jam berapa, Ibu? Um, 16.30 Bu. 16.30. Oke.